Bab 380. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur. Percaya saja padaku. Kata-kata Rinia bergema di pikiranku saat Tachi dan aku bertabrakan dengan portal. Itu menonjol keluar dan menjauh dari kami seperti permukaan gelembung, melawan Asura, menolak untuk mengizinkannya masuk. Kemarahan membakar ketakutan yang seharusnya kurasakan menghadapi Asura. Satu-satunya hal yang menjaganya adalah kehadiran teman dan keluarga aku. Bahkan dalam awan emosi yang mengamuk, aku tahu Rinia benar. Mustahil untuk mengalahkan Tachi sambil menjaga keamanan semua orang di sekitarku. Permukaan portal melengkung untuk membungkus kami, beriak berbahaya. Aku bisa merasakan Ether berjuang untuk mempertahankan bentuknya saat kami menekannya, secara bersamaan mencoba menerimaku dan menolak Tachi. Ini akan pecah. Aku ragu-ragu, pikiran aku berlomba mencari solusi lain. Regis, kami. Dunia retak. Pecahan-pecahan ungu dari barang-barang portal disemprotkan melintasi hamparan senja eterik yang kosong tidak terbatas, membiaskan cahaya dari mana-mana seperti cermin yang hancur. Sesuatu yang lapar di mana-mana melahap setiap pecahan yang bersinar, menghancurkannya kembali menjadi ether murni, lalu menjadi tidak ada sama sekali. Ada rasa sakit yang tajam dari sesuatu yang hilang, seperti aku kehilangan anggota badan, meskipun aku tidak bisa memahaminya. Aku hanyut, mengapung atau mungkin jatuh, tetapi di mana dan dalam apa, aku tidak yakin. Apa yang baru saja kulakukan? Aku tahu aku marah. Atau bahwa aku telah marah. Sekarang aku hanya keluar dari tempatnya. Tidak, tidak lapar, pikirku, pemikiranku yang tergelincir melompat kembali ke sesuatu di mana aku melayang. Hanya di sana, tapi apa? Aku menyipitkan mata, mengintip melalui cahaya batu kecubung yang kabur ke bayangan hantu di bawahku. Melayang di laut ungu senja adalah lanskap bukit pasir yang bergulir, bentuknya dapat dilihat. Akrab. Secara naluriah, kepalaku dimiringkan ke depan saat aku mencoba terbang menuju bukit pasir, tapi tidak ada perasaan bergerak, dan pemandangan yang familiar tapi tidak mendekat. Di mana kita? Sebuah suara tegang berkata dari suatu tempat di atas dan di belakangku. Berbalik tanpa berpikir, tubuhku mulai berputar, membawa sosok pria muda botak ke dalam penglihatanku. Ingatan aku bertabrakan dengan keadaan pikiran aku yang linglung saat ini seperti dua gunung es yang bertabrakan di laut lepas. Kegembiraan yang aku rasakan akhirnya menemukan portal yang sudah terhubung dengan Dicaten, menunggu di dasar jurang di bawah zona yang dipenuhi bukit pasir, menyapu aku, seperti halnya kemarahan dan teror mengaktifkan portal hanya untuk menonton tombak. Terjun melalui adik perempuanku. Zona demi zona telah datang dan pergi saat aku mencari, fokus pada Dicaten setiap kali aku menggunakan kompas, tidak menemukan apapun selain portal mati yang tidak lagi terhubung dimanapun menunggu di ujungnya masing-masing. Tapi aku tahu setidaknya harus ada satu portal reliktems di Dicaten di suatu tempat. Aku hanya tidak mengerti bagaimana terlihat tanpa peta memori seperti yang Sylvia tinggalkan untukku. Kepalaku berdenyut kesakitan saat ingatan itu menyatu dalam kekacauan yang kacau balau. Alarik telah membantu persiapannya. Memperoleh kunci rune portal. Membeli atau mencuri koleksi barang yang aku inginkan jika aku tidak dapat kembali ke Alakria. Ketika aku mengetahui tentang Victoriat, aku tahu bahwa menghadiri dapat berarti mengungkapkan identitas asli aku, yang berarti bersembunyi. Hanya ada satu tempat untuk pergi, kembali ke Dicaten. Rumah. Untuk keluargaku. Akhirnya. Dan aku telah berhasil. Aku telah membuatnya terlambat hanya beberapa detik. Aku telah melawan Tachi, mendengar suara Rinia di kepalaku. Percayalah padaku, suaranya terdengar lagi, membuat pikiranku berputar penuh. Aku mencari di bayangan bukit pasir bernoda merah muda, perhatianku tertuju padanya, kebingungan menjeratku seperti jaring laba-laba raksasa. Ini adalah zona terakhir yang aku lalui sebelum tiba di Dicaten. Sebuah ngarai besar membelah tanah. Sisa-sisa penjaga zona, Hydra yang terbuat dari kaca hidup dan api cair, masih tergeletak di sebelahnya. Reliktem entah bagaimana diprogram untuk mencegah Asura masuk, tetapi alam eter ini terpisah, lebih, mungkin, daripada reliktem itu sendiri, yang tampaknya hanya berada di dalam bentangan yang lebih luas. Kita pasti terpental dari reliktem dan berakhir di antara ruang ini. Saat aku menatap lanskap yang redup, embusan angin menerbangkan pasir, menyapu bukit pasir dengan kecepatan yang mustahil dan menghapusnya. Saat badai angin mereda, zona itu sepertinya disetel ulang, kembali persis seperti yang aku temukan. Aku bisa melihat bentuk Hydra menggeliat tepat di bawah tepi ngarai, menunggu pendaki berikutnya untuk menantangnya. Apa? Rasa sakit yang menusuk, perasaan ada sesuatu yang hilang, kembali, menarik perhatianku pada kekosongan di dalam diriku. Regis, teriakku dalam hati, mencari pikiran rekanku. Dia tidak ada di mana-mana. Hubungan kami telah terputus. Aku mengikuti utas ini kembali ke saat-saat itu, beberapa detik, aku tinggal di Dicaten. Regis masih di sana, aku telah mengirimnya ke Eli untuk aku tidak tahu apa, membantu. Bagaimanapun, aku melihat lagi tubuhnya yang kurus terbaring di atas batu yang dingin, mengeluarkan darah. Ibuku, tangannya sangat merah, berjuang untuk menyembuhkannya. Aku harus menahan amarahku. Kehilangan kendali berisiko membunuh semua orang di sana, termasuk Eli dan ibu.
Semua kemarahan yang aku rasakan pada saat itu mengalir kembali ke dalam diri aku saat kejutan itu mereda. Aku tidak perlu menahan diri di sini. Bahkan sebelum aku sepenuhnya membentuk pikiran itu, Aether menyatu menjadi pedang di tangan kananku. Menggertakkan gigiku, seluruh tubuhku menjadi tegang, aku mencondongkan tubuh ke arah Tachi. Tapi aku tidak bergerak. Kerutan bingung di wajah Tachi perlahan berubah menjadi seringai marah yang mencerminkan wajahku sendiri. Di mana kita, Liwin? Apa yang kamu lakukan? Kemudian dia menyerangku, tombak merahnya, bernoda namun lebih merah karena darah teman dan keluargaku, menghancurkan senjataku dan melewati bahuku. Aku meraih batang tombak dengan tanganku yang bebas dan menggunakannya sebagai pengungkit untuk menendang dada Tachi, membuatnya berputar menjauh. Tombaknya terlepas dari lukanya, meninggalkan luka berdarah tepat di bawah tulang selangkaku. Darah mengalir keluar dalam butiran-butiran kecil, dan terlepas dari bahaya yang ditimbulkan Tachi, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka melayang melalui ruang hampa eterik. Merah dengan cepat diresapi dengan ungu sebagai partikel ether menempel pada mereka. Rasa sakit yang tajam di bahu aku berkurang, dan aku menyadari bahwa ether mengalir ke dalam luka dari atmosfer, bukan keluar dari inti aku. Lukanya sembuh dalam sekejap. Menggambar atmosfer untuk pertama kalinya sejak muncul di sini, Aether bergegas ke intiku. Atmosfernya tidak hanya kental dengan ether, tetapi juga ether. Semua itu, semuanya. Kehadiran melahap yang aku rasakan adalah lautan ether tak berujung yang ingin menyerap kembali sebagian kecil darinya yang telah dibentuk menjadi portal relictums. Tachi memperhatikanku dengan waspada, matanya terfokus pada bahuku yang lukanya telah hilang. Kamu sudah jadi apa, Arthur Liwin? Mengeluarkan cemoohan, aku memanggil relik armor. Gelombang sisik obsidian menyatu di sekitar tubuhku, praktis bergetar di kulitku saat bereaksi terhadap lautan ether murni. Tangan kiriku mendorong ke depan, telapak tangan keluar, dan kerucut energi ungu yang menyala-nyala menghanguskan ruang di antara kami. Tachi terbang mundur, menebas ether dengan tombaknya, tetapi ledakan itu mengikutinya, menggeliat seperti ular saat tumbuh dan tumbuh, aliran ether hidup yang ingin melahapnya utuh. Tanpa tanah untuk disingkirkan, dia bisa terbang tetapi tidak bisa menggunakan teknik meraju walk untuk mengubah posisinya. Tetap saja, mobilitasnya jauh melebihi kemampuanku, yang tampaknya terbatas pada berputar di tempat saat aku perlahan menjauh dari tempat kami muncul. Jika aku memiliki harapan terhadapnya, aku perlu mencari cara untuk bergerak. Melepaskan bilah ether, tetapi masih berkonsentrasi pada aliran melingkar ether yang membanjiri tanganku, aku secara mental merasakan sekelilingku. Terbang akan optimal, tetapi bahkan jika aku hanya memiliki sesuatu untuk berdiri. Kakiku bertumpu pada sesuatu yang kokoh. Terperangkap lengah, aku kehilangan fokus pada aliran eterik saat aku melihat ke bawah pada platform kecil berwarna ungu abu-abu, energi yang sedikit bercahaya. Itu sangat halus dan memancarkan kehangatan yang lembut. Ini adalah ether. Kepalaku tersentak pada kilatan gerakan di penglihatan tepiku. Pedang ametis itu berdengung hidup dalam genggamanku tepat pada waktunya untuk menangkis tebasan besar yang diarahkan ke leherku. Tachi menggunakan momentumnya untuk menabrakku, melontarkanku dari peron menuju bukit pasir di bawah. Aku berputar di luar kendali, terbang liar melalui ruang kosong, tetapi dengan cepat terhenti ketika punggung aku menabrak permukaan yang kokoh dan bergetar. Tachi berada di atasku, tombaknya melompat dan menusuk begitu cepat hingga tidak ada apa-apa selain kabur merah. Setiap serangan adalah ledakan gerakan yang hampir instan, karena Meraju Walk tidak hanya mempercepat gerakannya, tetapi juga serangannya. Mendapatkan kaki aku di bawah aku mencocokkan gerakan Asura untuk bergerak. Kami jatuh ke dalam pola yang diajarkan kepada kami sejak lama oleh Cordry, tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa pelatihan Tachi telah jauh melampaui aku, setiap serangannya melawan aku dengan efisiensi yang brutal. Jika bukan karena fisik asuran aku, dia akan melampaui aku dalam beberapa saat. Tachi menghilang. Aku membiarkan indraku tidak fokus, mencari jalur eterik dengan rune langkah dewa, tapi, tidak ada jalur di sini. Sesuatu menghantamku seperti pendobrak di antara tulang belikatku, armor peninggalan hanya menahan pukulan itu, dan aku terlempar ke depan. Tachi muncul di depanku, dan bilah tombaknya yang panjang dan bersayap menembus baju zirahku tepat di atas perutku, sisik-sisik hitamnya tertekuk dan terpotong. Aku merasakannya saat tombak itu mengenai cangkang inti eterku yang mengeras 2 kali. Sebuah riak memuakkan melewati aku, setiap atom dari keberadaan aku mundur ketakutan. Aku tersentak kesakitan ketika ujung tombak itu mengenai armor di punggungku, tidak memiliki kekuatan untuk menembus sepenuhnya. Kepanikan meningkat seperti empedu di tenggorokan aku mengarahkan indera aku ke dalam, fokus pada inti aku. Itu utuh. Terlepas dari rasa sakit dari lukaku, rasa takut terkuras dariku, digantikan dengan amarah dingin saat aku menebas lehernya dengan bilah tanganku. Tombak itu hancur saat Tachi bergerak untuk menangkap lenganku. Aku memutar, mematahkan cengkeramannya, lalu menusukkan jab ke dagunya, melepaskan ledakan eterik langsung ke wajahnya. Lengannya melingkari lenganku saat dia mundur, menggunakan momentum untuk menarikku dari tanah, berputar, dan membuatku terbang. Melalui kabut rasa sakit, aku menyadari di mana kami berada, kami telah bertarung di sisi semacam penghalang yang membungkus zona bukit pasir. Itu adalah cangkang kasar dan transparan yang memisahkan zona dari hamparan eterik. Dalam setengah detik aku harus mempertimbangkan ini, pikiran aku memberontak melawan gagasan itu.
Bukit pasir tampak tak berujung dari dalam zona, tanpa dinding atau langit-langit, namun Tachi mendarat di punggungku, menabrakkanku ke cangkangnya. Aku merasakan Aether terdorong ke samping saat dia mengangkat tombaknya, mendengar derit gigi dan rahangnya saat dia menggeram ke arahku, bersiap untuk mengarahkan senjata ke tengkorakku. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aether bergegas ke aku. Inti aku penuh dengan itu, luka di dada aku sudah sembuh. Aku mendorong menjauh dari tanah, sekeras yang aku bisa sambil menyulap pedang Aether dalam genggaman terbalik, menyapunya di belakangku. Tombak itu melepaskan diri dari baju besi di leherku, dan Tachi melolong kesakitan. Aku berputar, bila Ether secara otomatis bergeser ke pegangan ke depan saat aku mengangkatnya untuk bertahan, tetapi Tachi berada 50 kaki jauhnya, satu tangan menekan luka berdarah di sisinya, setengah wajahnya hangus abu-abu gelap dan jelaga. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya mendesis di antara gigi yang terkatup, matanya melotot. Aku meregangkan leherku saat Ether menyembuhkan memar yang disebabkan oleh pukulan Tachi sesaat. Pertama kali kamu harus berdarah untuk ambisi Lord Indrat ini. Dengan teriakan marah, Tachi mundur dan melemparkan tombaknya ke arahku. Itu melesat seperti kilat merah dari langit ungu. Aku mengambil satu langkah dangkal, membiarkannya memotong udara kurang dari 1 inci dari wajahku. Itu menghantam cangkang zona itu seperti palu yang memukul gong, tenggelam ke dalamnya. Serangkaian retakan keluar dari tumbukan, dan bintik-bintik ungu mulai bocor dan menghilang ke atmosfer. Secara naluriah, aku mengambil tombak di tanganku dan melepaskannya dari cangkangnya. Poros itu membungkuk di genggamanku saat aku menekuk, berniat untuk mematahkannya menjadi dua, tapi itu sangat diperkuat dengan mana. Detik berikutnya, aku tidak memegang apapun. Tombak itu telah berubah wujud dan muncul kembali di tangan Tachi. Aliran tebal partikel ether sekarang bocor keluar dari lubang yang ditinggalkannya di cangkang di kakiku. Tombak di tangan, Tachi terbang lebih jauh, hanya berhenti ketika ada jarak 100 kaki atau lebih di antara kami. Binatang setengah ras apapun yang kamu buat dari diri kamu sendiri, Arthur Lewin, ketahuilah bahwa ini adalah kehormatan bagi aku untuk melepaskan kamu, teriaknya melalui kehampaan. Kemudian dia mulai bertransformasi. Tanduk hitam lebar menembus kulit di atas telinganya, tumbuh keluar dan maju sampai mereka bersilangan di depan matanya, lalu menyatu menjadi pelat datar yang menutupi bagian atas wajahnya. Dua pasang lengan tambahan didorong keluar dari sisi tubuhnya, merobek bajunya dan meregangkan tubuh secara tidak manusiawi. Kulitnya yang kecoklatan mengeras dan berbulu keluar menjadi sisik emas yang bersinar redup dalam cahaya ungu yang diredakan. Luka tepat di atas pinggulnya tertutup, kulitnya menyatu kembali saat sisik tumbuh di atasnya. Akhirnya, 4 mata, 2 di setiap sisi kepalanya, terbuka, iris putih cemerlang mereka tampak menatap keluar ke segala arah. Lihatlah betapa hebatnya, apa yang aku mampu lakukan, lebih rendah. Dipegang dengan 4 tangan, tombak merah itu menyapu dari samping saat udara mendesis seperti piston dari antara sisik yang melapisi lengannya. Aku merasakan distorsi di aether saat serangan itu diproyeksikan, dan percikan aetherik gelap terbang dari cangkang zona. Mengaktifkan burst step, aku menghindar tepat di bawah serangan paksa. Di belakangku, ada serangkaian retakan tajam yang tiba-tiba, dan luka di cangkangnya mulai runtuh ke dalam, penghalang itu sendiri pecah seperti cangkang telur. Sebuah platform ether kecil muncul di bawah kakiku, dan aku menyerang tubuhku dengan ether sebelum mendorongnya dengan burst step lagi, mengincar Tachi. Tapi dia bergerak sama cepatnya. Membelokkan serangan di jantungnya dengan satu tangan, Asura itu meraih pergelangan tanganku dengan yang lain dan menangkap kekuatan penuh momentumku dengan lututnya ke perutku. Armorku tertekuk, dan tulang rusuk di bawahnya retak. Aku mulai terbang mundur, tapi Tachi masih memegang pergelangan tanganku. Dia menyentak aku berhenti, membesarkan kembali dengan tombaknya. Menggunakannya sebagai jangkar, aku berputar dan menempelkan kakiku ke dadanya, lalu mendorong keluar, sekali lagi mengaktifkan burst step. Cengkeramannya putus, tapi kakiku menjerit kesakitan di paha saat tombaknya menembus armorku dan mematahkan tulang pahaku. Di akhir berstep, aku dibiarkan mengambang di kehampaan, berputar-putar dan menumpahkan jejak darah tebal dari kakiku yang robek. Sakit sekali, tapi aether sudah membanjiri lukanya, menyatukan dagingnya kembali, armor menyegelnya dengan cepat. Saat aku berputar, aku melihat Tachi berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas penerbangannya, karena dia telah terlempar menjauh dariku oleh kekuatan burst step. Kemudian rotasi aku membawa zona gundukan kembali ke garis mata aku. Aether menumpahkan ribuan retakan di permukaan cangkangnya, sebagian besar retakan itu telah runtuh. Bukit pasir di dalamnya larut, materi padat pecah menjadi partikel ether sebelum diledakkan ke dalam kehampaan. Kulit aku tiba-tiba lembab dengan keringat dingin saat aku melihat gumpalan ungu diserap kembali ke atmosfer. Aku menarik napas terkejut, senang, jantungku berdetak seperti drum saat menyadarinya. Batu Sylvie. Aku hampir meraihnya sebelum kenyataan situasiku menimpaku, sesaat sebelum Tachi sendiri melakukan hal yang sama. Anggota badan kami terjalin saat kami meluncur seperti meteor menuju zona runtuh di bawah, 4 tangan berjuang untuk mencengkeramku sementara 2 lainnya menghantamkan tombak ke tulang rusukku. Bila berujung lebar meluncur di atas sisik hitam dengan jeritan logam. Aku memanggil bila ether ke salah satu pergelangan tanganku yang terjepit dan memutar. Cahaya ungu yang hebat menyapu salah satu pergelangan tangan Tachi.
Sisik emas halus bergeser, mengubah sudut untuk menangkis pukulan, serangan aku tidak memiliki kekuatan untuk menembus. Asura itu mengejek dan menarikku mendekat, tombak itu melilit punggungku untuk menjepitku padanya, lenganku terperangkap di antara kami. Kepala Tachi ditarik ke belakang, lalu pelat tanduk di atas matanya menghantam pangkal hidungku dengan bunyi berderak. Bintang-bintang meledak dalam pandanganku, lalu mengedipkan mata menjadi garis-garis hitam ungu kesakitan saat Tachi menandukku lagi. Aku merasa lebih dari melihatnya menarik kembali untuk pukulan ketiga, tetapi sesuatu bertabrakan dengan kami dari samping, membuat kami berdua berputar menjauh satu sama lain. Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, aku menabrak sisi bukit pasir, pasir emas kasar menelan aku. Di sekelilingku, aku bisa merasakan materi itu runtuh, sihir apapun yang digunakan jin untuk mengikat dan membentuk realitas gagal. Masih terhuyung-huyung dari serangan terakhir Tachi, butuh upaya nyata untuk mendorong keluar dengan Nova Ether, menghancurkan bukit pasir tempat aku tenggelam. Aku menemukan Tachi menunggu aku, mengambang di perbatasan di mana zona yang masih runtuh bertemu dengan kekosongan. Lautan pasir yang dulu tak berujung sekarang tampak tidak lebih dari sebuah pulau di kehampaan ungu. Cangkang itu terlihat dari dalam zona sekarang, langit tidak lagi berwarna biru cerah dengan biru keunguan kehitaman dengan retakan terang yang melewatinya. Ngarai yang berisi Hydra dan portal keluar telah larut, hanya menyisakan sepetak bukit pasir ini dan kerangka portal masuk zona, yang berdiri di lembah di bagian paling tengah. Sialan, pikirku, merasa diriku menjadi pucat. Portal itu sepertinya satu-satunya jalan keluar dari tempat ini. Dan zona itu dengan cepat runtuh di sekitarnya. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi ketika seluruh zona hilang, tetapi aku tahu itu tidak akan baik. Platform kecil muncul sesuka hati saat aku melangkah ke udara menuju Tachi. Tidak ada banyak waktu, tetapi aku tidak dapat mengaktifkan portal dan mengambil risiko dia datang melaluinya dengan aku. Kau pasti sangat membenciku saat itu sehingga membawa kita ke titik ini, kataku, mengulur waktu untuk berpikir. Tachi mengejek, suara seperti batu pecah. Kamu tidak ada hubungannya dengan misiku saat ini. Meskipun ini adalah pertemuan yang menarik, dan membunuhmu akan membawa penebusan tertentu untuk penghinaan karena dipaksa untuk berlatih bersama kamu sebagai seorang anak, kamu tidak menghentikanku untuk melakukan apa yang diperintahkan tuanku. Petik 2. Bukankah? Aku mengernyitkan alis padanya, tersenyum kecut. Kamu tidak tahu di mana kamu berada, atau bagaimana harus pergi. Bunuh aku atau tidak, keluarga dan teman-temanku aman darimu. Kamu terjebak di sini, Tachi. Selama-lamanya. Mulut Tachi membungkuk menjadi kerutan yang dalam. Itu bohong. Kamu hanya mencoba menyelamatkan dirimu sendiri, karena kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku mendengus mengejek. Aku akui, aku benar-benar percaya pada mistik Asura, masih menganggapmu sebagai dewa. Tapi kenyataannya, kamu hanyalah anak kecil yang ketakutan, dan Lord Indrat adalah seorang pengecut yang picik. Tombak Tachi melesat, dan Ibers melangkah ke puncak bukit pasir tetangga. Bukit yang kutinggalkan meledak dalam hujan pasir, terbelah menjadi dua. Tombak itu melesat lagi, dan aku mengelak, lalu lagi dan lagi, setiap serangan mengukir sedikit yang tersisa dari zona itu. Aku mengaktifkan langkah dewa. Di dalam zona, indera aku menyala saat semua jalur batu kecubung yang menghubungkan setiap titik ke titik lainnya menyala terang di indera aku. Tetapi mereka tidak stabil, runtuh di sepanjang zona, titik-titik bergeser dan memudar saat aku mengingatnya. Aku melangkah ke mereka pula. Dan muncul tepat di depan Tachi. Matanya yang tidak manusiawi melebar karena terkejut, tapi dia berhasil mengangkat tombaknya untuk bertahan saat pedang muncul di tanganku. Aku mengayunkannya ke arahnya, memancingnya untuk menggerakkan tombaknya untuk menangkap pukulan itu, tetapi membiarkan pedang itu larut pada saat terakhir, menggunakan kekuatan ayunanku untuk menyerang dadanya. Tombak itu muncul dan berputar, tapi God Step membawaku ke belakangnya. Sisik emasnya bergeser lagi, seperti mengikutiku, keempat matanya menawarkan garis pandang yang jelas ke segala arah. Lututku masuk ke punggung bawahnya, sikuku turun di pangkal lehernya, dan aku God Step lagi, muncul tepat di belakang busur tombaknya. Aether bergegas ke tinjuku, melepaskan ledakan saat aku memukulnya tepat di bawah tulang rusuk, kekuatannya mendorongku menjauh. Tapi aku muncul lagi di sisi Tachi, meraih dua lengannya saat aku mendorong sikuku ke dagunya dan mendorong bagian belakang lututnya dengan satu kaki. Menggunakan momentum jatuh abadiku sendiri bersama dengan pergeseran halus serangan dan tendanganku, aku berputar di udara, menyulap pedang Aether dan mengayunkannya di bawah lengannya. Dua tinju memukul aku pada saat yang sama, mengirim aku jatuh keluar dari atmosfer terbatas zona dan ke ruang eterik yang mengelilinginya. Sebuah dinding vertikal terbentuk untuk menangkapku, dan aku menabraknya dengan kekuatan yang cukup untuk memecahkannya. Aku tersentak, mencari Tachi. Dia menatap ke sisi kanannya, di mana ketiga tangannya melayang di sampingnya, terhubung ke tubuhnya hanya oleh aliran darah yang keluar dari sendi dan anggota badan yang terputus. Tapi melewatinya, aku melihat apa yang tersisa dari zona itu. Bingkai portal berdiri di tengah pulau yang hanya selebar 30 kaki, pasir keemasan tumpah dari tepi yang rusak dan berubah menjadi partikel eter ungu. Mendorong ke platform yang retak, aku meledak melangkah lagi, mengincar pulau itu, seluruh pikiranku bertekad untuk mencapainya sebelum benar-benar runtuh.
Kata-kata proyeksi jin kembali padaku, dan eter bereaksi terhadap pikiranku, seolah-olah membungkus diriku sendiri, mengangkatku, mendorongku ke atas dan kemudian mempercepatku menuju tujuanku. Tangan yang kuat meraih pergelangan kakiku, dan aku tersentak hingga hampir berhenti. Melihat dari balik bahuku, aku menyadari bahwa aku sedang menarik Tachi di belakangku, dua tangannya yang tersisa memegangiku sementara yang ketiga menusuk dengan tombak. Itu melirik dari pinggulku, sekali lagi dari punggungku, armorku berkobar dengan eter saat menyerap benturan dan membalikkan bilahnya. Aku menebas pergelangan tangannya, dan dia memukul mundur untuk menghindari kehilangan anggota tubuhnya lagi. Berbalik menuju portal, aku bergegas maju lagi, terbang menembus eter seperti aku memiliki sayap. Pulau itu menyusut di depan mataku. Lebar 15 kaki, 10 kaki. Aether bergegas ke rune penyimpanan aku, kompas muncul di tangan aku. 8 kaki. Menanamkan kompas dengan Aether dan Will, aku memutarnya menjadi 2. 5 kaki tanah tetap berada di bawah bingkai portal, yang tumbuh terdistorsi di sekitar tepinya, Aether berjuang untuk mempertahankan bentuknya. Berfokus pada kompas dan ruangan tempat aku menemukan Ellie dan ibu, aku melambat meskipun setiap dorongan untuk bergerak lebih cepat, lebih cepat. Cahaya ungu mulai bersinar di dalam bingkai batu pasir, menajam menjadi pemandangan melalui portal. Aku melihat Virion berlutut di samping Rinia, air mata di wajahnya. Ibu merapalkan mantra pada adikku, matanya kering, wajahnya penuh tekad. Jantungku berdetak kencang saat aku merasakan kemerahan di pipi Ellie, naik turunnya dadanya. Dia masih hidup. Dan yang duduk tepat di depan portal adalah Regis, perhatian terukir di fitur lupinnya, api surainya melambai dengan gelisah. Hanya ada satu kaki tanah yang tersisa di kedua sisi portal saat aku meluncur ke arahnya. Garis merah menembus bingkai portal. Batu pasir meledak keluar, dan jendela berwarna ungu berdesir, memudar, dan mengeluarkan suara seperti termendidih. Aku mendarat di reruntuhan sesaat kemudian. Di sekelilingku, pulau terakhir bubar, lalu sisa-sisa kerangka portal, dan akhirnya beberapa pecahan terakhir cangkang eter keras yang berisi zona itu. Kami terdampar dalam kehampaan, sejauh yang bisa kulihat hanyalah kami berdua. Kau tinggal di sini bersamaku, lebih rendah, kata Tachi, ketiga tangannya yang tersisa memegang tunggul yang terputus di seluruh tubuhnya. Saat aku melihat, tanduk itu menyurut kembali ke kepala Tachi, sisa tubuhnya kembali ke bentuk aslinya sesaat kemudian. Dia tampak pucat dan lemah saat dia miring ke samping, kehilangan satu lengan, lubang berdarah di bahunya bersinar dengan mana untuk membalut lukanya. Dan tetap saja, entah bagaimana, dia mempertahankan kesombongannya yang membuat frustrasi. Bibirnya melengkung membentuk seringai, matanya mencari, menggali ke dalam mataku sendiri. Haruskah kita menjadi dua abadi, berjuang untuk keabadian di alam luar ini? Aku menggelengkan kepalaku, meminta Aether untuk mengangkatku ke levelnya sehingga aku bisa menatap matanya. Tidak ada mana di sini, kan? Dan kamu telah menghabiskan semua milik kamu untuk mempertahankan formulir itu. Aku tidak harus melawanmu selamanya, Tachi. Sebenarnya, aku tidak perlu melakukan apapun. Aku menatapnya dari atas ke bawah dengan tajam. Tanpa cara untuk mengisi kembali manamu, tubuhmu akan menghabiskan dirinya sendiri. Kamu sudah mati, dan kamu tahu itu. Fasad kepercayaan dirinya yang sombong retak, dan untuk sesaat dia hanyalah seorang anak laki-laki, anak yang ketakutan dan belum siap untuk mati. Kemudian tombak itu muncul dalam kilau merah, dan dia mengarahkannya ke intiku. Kalau begitu aku tidak akan menahan apapun. Sebuah platform ether besar terbentuk di bawah kami. Aku meletakkan kakiku di atasnya. Melihat niatku, Tachi melakukan hal yang sama, tombaknya ditekan ke bawah dan mengarah ke kiri. Aku menyulap pisau ke tangan kananku dan menginjakkan kakiku. Untuk Dewa Indrat, semoga dia memerintah selamanya di bawah matahari kemasan, kata Tachi bangga. Tidak jika aku bisa membantunya. Aether membanjiri setiap titik di tubuhku, mempersiapkannya untuk burst step. Mata Tachi menyipit, lalu aku bergerak. Tachi tidak melintas ke depan untuk menemuiku. Sebaliknya, dia duduk kembali, matanya melacakku bahkan di tengah-tengah burst step, tombaknya bergerak untuk menangkapku. Aku melepaskan Aether Blade-ku dan mengaktifkan guard step. Tidak ada jalan, dan tidak ada waktu untuk merasakannya bahkan jika ada, tetapi ruang di sekitarku melengkung, menarikku ke dalam dan melalui distorsi, dan aku muncul di belakang Tachi, petir eterik melingkari anggota tubuhku. Menanamkan bilah tanganku dengan eter, aku berputar dan memukul Tachi di pangkal lehernya, tepat di tempat itu bertemu dengan bahunya. Ada retakan keras saat tubuhnya terlipat ke dalam. Pedang eter, yang telah kulepaskan saat masih bergerak maju, terbang melewati Tachi. Aku menangkapnya dengan tanganku yang bebas dan menancapkannya di antara tulang belikatnya. Tubuhnya berputar, tombaknya berputar untuk mendorong ke belakang, tetapi tombak itu terlepas dari jari-jarinya saat dia malah tersandung ke lutut, matanya yang hitam legam menatapku dengan putus asa. Kau ingin tahu aku menjadi apa? Tanyaku, mengarahkan pedangku ke lehernya. God Killer seharusnya tepat. Tachi terbatuk-batuk, menyemprotkan darah ke atas peron, lalu pingsan dan terdiam. Aku melepaskan armorku dan kemudian platform, melepaskan tubuh Tachi untuk hanyut dalam kehampaan. Aku melihatnya melayang selama beberapa detik sampai wajah Tachi berbalik ke arahku dan aku bertemu dengan matanya yang lebar dan mati, membeku di saat kejutan terakhir ini.
Lalu aku berpaling, menolak untuk bersuka cita atas kematiannya. Untuk semua yang telah dilakukan Tachi, dia masih hanya alat untuk keses. Tombak merah tua, bila bersayapnya digariskan dalam kabut berkilauan saat ether dalam darahku diserap kembali ke atmosfer, melayang di dekatnya. Aku mencabutnya dari kekosongan dan mengirimkannya ke rune dimensi aku, mengetahui bahwa inspeksi yang tepat harus menunggu. Setelah itu, aku tidak memikirkan Tachi dan senjatanya lagi, berbalik dari tubuhnya untuk memeriksa kekosongan tak berujung di sekitarku. Segera, aku melihat penyimpangan dalam warna atmosfer tepat di mana portal keluar berada, seperti noda di langit yang gelap. Aether di sana berfluktuasi, beriak seperti air. Aku bergegas ke sana, mengulurkan tangan dan membiarkan ujung jariku menyentuh permukaan. Sensasi kesemutan seperti listrik statis menjalari lenganku dan membuat gigiku gatal. Sesuatu memaksanya terbuka, menahannya di sana untukku. Aku mendorong telapak tangan aku melawan distorsi, tetapi itu menolak. Ada koneksi kembali ke Dicaten, aku bisa merasakannya, tapi portal itu sendiri hilang. Ini lebih seperti bekas luka. Kau, sial, sebaiknya kau tidak mati atau aku akan membunuhmu sendiri. Seringai lelah menyebar di wajahku saat aku mendengar suara Regis di kepalaku, bergema di sepanjang bekas luka. Regis, kamu membiarkan portal tetap terbuka. Bagaimana? Aku praktis mendengarnya mengejek. Ya, aku luar biasa, detail tidak terlalu penting sekarang, karena, suara mentalnya tegang, seperti dia menahan beban berat, aku tidak bisa menyimpan ini di sini lebih lama lagi. Kamu perlu. Pikiran Regis menghilang, dan aku merasakan distorsinya goyah saat memudar dengan jelas di depan mataku. Hampir tanpa sengaja, aku menyulap telur warna-warni Sylvie dari rune dimensiku. Itu hangat saat disentuh, dan praktis bergetar di hadapan begitu banyak ether. Ada lebih dari cukup di sini untuk membawanya kembali, aku tahu itu. Tetapi, sebuah lonjakan panik melonjak melalui aku. Bukan milikku, tapi milik Regis. Dia tidak bisa menahan bekas luka portal di tempatnya lagi. Aku meremas telur. Aku akan kembali, aku janji. Telur itu kembali ke rune aku ketika aku menghadapi bekas luka, meraihnya dengan kedua tangan, menekannya dengan seluruh kekuatan mental dan fisik aku, membuat Regis mendengarkan aku. Detik berlalu. Aku mendorong lebih keras, merasakan jalinan realitas bergetar di bawah tanganku. Cahaya keemasan menyelimutiku saat Aroas Requiem diaktifkan, titik-titik emas mengalir di lenganku dan menuju bekas luka. Pikiran Regis datang kepadaku dengan jelas ketika koneksi yang sekarat tiba-tiba menguat. Tidak ada kata-kata, tetapi proyeksi mental dari apa yang dia lihat, selusin penyihir bekerja untuk menarik orang lain dari puing-puing, lusinan lainnya hanya menatap Regis, mulut terbuka dan air mata mengalir di wajah mereka. Aku fokus pada Eli dan Ibu. Aku melihat ruang dari aku kepada mereka, membayangkan jaringan jalur eterik yang saling berhubungan yang menghubungkan setiap titik di antara kami. Aku mengaktifkan langkah dewa. Dinding kabut kecubung dan kilat ungu melesat melewatinya. Inti aku terhuyung-huyung saat kenyataan berputar di sekitar aku. Kemudian kakiku menyentuh tanah yang kokoh. Perlahan, seperti terbangun dari mimpi yang panjang dan dalam, aku membuka mataku. Ruang portal sebagian besar telah runtuh. Debu berat di udara, diwarnai dengan bau tembaga dari darah yang tumpah. Kehadiran hangat melayang ke punggungku dan menetap di dekat intiku. Selamat datang kembali. Kamu dapat mengambil sesuatu dari sini, iya. Adikku menatapku dari tepi mimbar yang menopang bingkai portal. Wajahnya yang berlumuran darah dan debu berkedut dari satu emosi ke emosi lainnya, kebingungan menyingkirkan rasa sakit yang tersisa dan kesedihan yang putus asa. Namun, di balik itu semua, ada secercah harapan. Kakak, apakah itu benar-benar kamu? Aku merasa ekspresi aku melembut dan tubuh aku rileks. Hei, El, sudah lama. Air mata mengalir dari matanya saat dia melompat dan menabrakku, membungkusku dengan pelukan putus asa. Aku memeluk Eli kembali, meremasnya erat-erat dan mengangkatnya dari kakinya. Ketika aku menurunkannya, dia melihat ke arah aku, pipinya berlinang air mata. Dia telah tumbuh begitu banyak. Ada kedalaman dan kedewasaan pada mata coklatnya yang berbentuk almond yang tidak kuingat sebelumnya, dan dia ramping dan atletis, seperti ayahku di masa mudanya. Dia sedikit mengernyit dan mencabuti sehelai rambut pucatku. Kemudian dia meninju lenganku sekeras yang dia bisa. Aku pikir kau sudah mati. Senyumku goyah, dan aku menariknya kembali ke pelukan, satu tangan menepuk bagian belakang kepalanya. Aku melihat ke arahnya ke tempat ibuku berdiri. Dia pucat dan gemetar, matanya terbelalak, mulutnya terbuka. Dia tampak kurus dan lemah, seperti dia mengerut selama berbulan-bulan sejak aku melihatnya. Tapi dia tetap ibuku yang cantik. Aku tersenyum padanya seperti yang biasa dilakukan ayah. Hai ibu, aku kembali. Seolah-olah kata-kata itu telah mencuri kekuatan terakhirnya, dia berlutut, tangannya menutupi wajahnya saat dia terisak. Lusinan orang lain berdiri atau duduk di sekitar kami, semuanya berdebu dan berlumuran darah. Tapi mataku tertuju pada Virion, yang memberiku anggukan samar sebelum melihat ke bawah ke orang yang ada di pelukannya. Tetua Rinia, tubuhnya kaku dan jelas tidak memiliki kehidupan. Dia telah kehabisan tenaga terakhirnya untuk membawa orang-orang ini ke sini, di mana aku bisa melindungi mereka. Pandanganku jatuh kembali ke Eli, gemetar dalam pelukanku.
Aku kembali.